Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar AC, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 2 April 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijrah. Di kesempatan pagi hari ini, di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan jelang berapa hari ke depan kita lewati. Semoga kita senantiasa diberikan peluang, kesempatan dan jatah terbaik untuk hadirnya kita di dalam bulan suci Ramadan. Sebab memang ini adalah bagian dari peluang kesempatan terbaik bagi kita untuk terus melakukan koreksi, melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan atas semua kinerja hidup dan kehidupan yang kita jalani, yang pada intinya tentu saja harus bermuara kepada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa berazam, senantiasa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya segala hal terkait dengan hidup dan kehidupan kita, bahkan matinya kita, adalah untuk Allah semata. Dalam makna tentu saja setiap langkah hidup dan kehidupan yang kita lewati, dari setiap peluang dan kesempatan yang ada, senantiasa akan kita jadikan sebagai jalan untuk menghadirkan keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada hal yang paling indah dari apa yang senantiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita senantiasa bermohon bahwa kesempatan dan peluang Ramadan ini juga menjadi bagian dari apa yang nanti akan bisa kita lewati dalam kehidupan kita. Sebab memang kalau kita kembali melakukan koreksi dan evaluasi, merenungkan kembali apa yang terjadi di sepanjang hidup dan kehidupan kita, betapa banyak di antara sanak saudara kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita atau salah satu di antara kita yang tahun-tahun lalu masih bersama dengan kita, ternyata tahun ini mereka tidak lagi bersama dengan kita. Ada di antara mereka yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja ini semua menjadi pelajaran bagi kita, bahkan menjadi tazkirah, peringatan bagi kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita tidak pernah tahu pasti apa yang bakal terjadi di hari esok. Bahkan sering saya sampaikan, jangankan untuk hari esok, untuk sejam yang akan datang saja ternyata kita tidak pernah tahu dengan pasti. Karena segalanya tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah tatkala kita kembali berpulang menghadap Allah. Senantiasa harapan kita kembali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dan senantiasa hidup dan kehidupan kita syarat dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Sebab inilah bagian dari hal yang tentu saja akan menjadi sumber penyelamat dan keselamatan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dengar AC, di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas di ayat ke-83 dan ayat ke-84. Tema kita hari ini, karena akhirat itu jauh lebih utama. Karena akhirat itu jauh lebih utama. Kita akan tadabbur surah Al-Qasas
surah yang ke-28 di ayat yang ke-83 hingga ayat ke-84. Dua ayat ini demikian syarat dengan makna dari inspirasi hidup yang tentu saja senantiasa akan terus menjadi pondasi dari kekuatan yang tentu akan makin memberikan nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Target-target yang harus makin jelas tentang perjalanan waktu yang kita tempuh. Ngerasa kita akan membacakan surah Al-Qasas, ya, surah yang ke-28 dimulai pada ayat ke-83 hingga ayat ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang Allah firmankan di surah Al-Qasas di ayat yang ke-83 hingga ayat ke-84. Kalau kita baca ayat ke-83, ayat ke-84, terlebih kalau kita sebelumnya juga baca ayat ini, maka kita akan diingatkan kembali dengan perjalanan kehidupan dari apa yang pernah dilewati oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan di sini juga tertera ada kisah Qarun, ya, yang hidup di masa Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana dia diberikan oleh Allah SWT dengan karunia berupa harta, berupa kekayaan yang melimpah ruah. Namun sayang ternyata hartanya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari apa yang semestinya bisa menyelamatkan dirinya untuk mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT. Yang terjadi justru malah hartanya mencelakakan dirinya, bahkan hartanya itu justru menjadi akhir kesudahan terburuk di dalam kehidupannya. Dia diselimuti hidupnya hanya dengan urusan dunianya, bahkan saking sudah demikian hebatnya dia dilupakan dengan urusan akhirat, sehingga akhirnya dunia dia anggap itu sebagai kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Dan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan dari mengumpulkan hartanya itu dia anggap sebagai usahanya sendiri, tidak melibatkan siapapun. Akhirnya juga tentu saja keberadaan Allah SWT tidak lagi ia hadirkan di dalam hidup dan kehidupannya. Padahal sejatinya bagi kita tentu saja semakin diyakini bahwa harta itu tidak datang dengan sendirinya. Sehingga ungkapan yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, rezeki datang dari mana saja, ini harus diluruskan, ya. Kalau rezeki itu tidak datang dari mana saja, datang dari Allah. Wasilahnya, nah ini yang harus diluruskan. Wasilahnya tentu bisa melewati orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita atau melewati apa yang kita lakukan. Tapi hakikatnya rezeki itu datang dari Allah SWT, yang hakikatnya juga tentu saja merupakan amanah atau sebuah titipan yang harus senantiasa kita jaga, kita rawat dan kita perhatikan, agar harta itu tentu saja bisa menjadi sumber penyelamat dan keselamatan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tilkaz zarul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dengar lewat ayat ini tentu saja kita senantiasa diingatkan bagaimana kebahagiaan, bagaimana segala kenikmatan yang nanti akan dirasakan di akhirat sesungguhnya hanyalah disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mereka-mereka yang tidak takabur, mereka-mereka yang tidak menyombongkan diri, mereka-mereka yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka yang senantiasa melewati bentangan masa dari waktu di dalam kehidupan mereka dengan senantiasa berendah hati. Sadar fungsi begitu ya, sadar diri dan sadar posisi. Bagaimana ia menempatkan diri dalam hidup dan kehidupannya itu untuk senantiasa kembali kepada upaya untuk menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karakter orang-orang yang takwa itu memang orang yang senantiasa tawadu. Artinya dia tidak pernah menyombongkan diri. Karena ia sadar tidak ada yang layak disombongkan di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah begitu kan, di hadapan manusia saja ternyata kita tidak layak untuk sombong dan menyombongkan diri. Kenapa? Sebab memang kesombongan itu hanyalah bagian dari perkara-perkara yang akan merusak, bahkan tentu akan berujung pada kehinaan. Dan ini yang senantiasa Allah ingatkan kepada kita, karena bagaimanapun apa yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan kita memang tidak akan hadir begitu saja kalau bukan Allah yang menghadirkannya. Semua yang ada di dalam kehidupan kita tentu saja melewati apa yang menjadi kehendak lisah Allah Subhanahu wa taala. Ada rencana lisah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita memiliki rencana, maka yakini bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rencana-rencana kita. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang harus kita terima, maka itulah yang terbaik menurut kita. Namun memang seringkali terjadi hal yang berlawanan ya pendengar dengan nalar kita selama ini. Kita selalu melihat sisi baik itu menurut kacamata kita, menurut pandangan kita. Oh ini baik gitu kan. Oh ini sesuatu yang nanti akan mengantarkan kepada kita hal yang kita inginkan. Padahal bisa jadi justru itu adalah perkara-perkara yang akan menjadi keburukan gitu ya. Perkara-perkara yang justru akan jadi penyesalan, perkara-perkara yang justru nanti hanya akan menghinakan kita, bahkan membinasakan kita. Namun karena hawa nafsu seringkali muncul dalam diri kita, apa yang menjadi keinginan itu dari apa yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita berpandangan bahwa apa yang kita inginkan itu yang baik bagi kita. Sehingga kemudian kita menganggap, memandang bahwa apa yang kita fikirkan, apa yang kita lakukan pasti baik gitu kan, pasti baik menurut kita. Kita lupa bahwa ternyata perjalanan hidup dan kehidupan kita ini ada yang mengatur gitu, dari zat yang maha mengatur hidup dan kehidupan kita, yang mengendalikan perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita jadi takabur, jangan sampai kita jadi sombong ya. Sebab jangankan kepada Allah itu kan, hatta kepada sama manusia pun tidak selayaknya kita berlaku sombong. Ngerasa lewat ayat ini pula juga kita senantiasa diingatkan oleh Allah bagaimana setiap kita, dari setiap pandangan dan hati, dari apa yang senantiasa kita buka dari Al-Quran, dari mereka-mereka yang senantiasa membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, bahwasanya mereka hendaknya senantiasa hidup itu harus berorientasi
Artinya diarahkan begitu ya pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan akhirat. Kenapa dikatakan demikian? Sebab kehidupan dunia itu ya hanyalah transit begitu ya, kehidupan yang sementara waktu. Demikian singkat perjalanan kehidupan kita di dunia, namun demikian panjangnya perjalanan dari apa yang nanti kita lewati di akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita dilenakan dengan kehidupan dunia yang sesaat, dan jangan sampai kemudian menjadikan dunia itu puncak dari akhir cita-cita dalam kehidupan yang tertinggi begitu ya. Karena puncak hidup kita bukanlah di dunia, karena puncak hidup kita adalah di akhirat ya, dari kehidupan yang sesungguhnya. Dunia itu tempat menanam gitu ya. Dari apa yang kemudian harus kita tanam dengan nilai-nilai kebaikan yang orientasinya tentu saja berlandaskan kepada keimanan. Sehingga kebaikannya itu nanti dibalut dengan apa yang nanti akan menjadi nilai amal soleh di dalam kehidupan kita. Ya, sebab tidak setiap kebaikan itu dinilai, dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Sebab ternyata kalau kita baca dalam Al-Quran, pendengar AC, ada orang-orang yang berbuat kebaikan luar biasa gitu kan. Ya, setingkat Abu Sofyan saja kan di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana ketika dia begitu membenci kepada Rasulullah SAW gitu kan, dan para sahabatnya, ketika Rasulullah senantiasa terus istiqomah di dalam menyampaikan dakwah. Ternyata dia pun juga mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk dikeluarkan demi upayanya menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia anggap itu sebagai sebuah kebaikan. Dia sudah menggelontorkan dana begitu ya, yang tidak sedikit ya, untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, dia berbuat kebaikan begitu ya, menurut nalar sebagian besar manusia. Namun ternyata di mata Allah, dalam pandangan Allah, justru itu tidak dipandang sebagai kebaikan, bukan amal soleh gitu ya, apalagi. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar kebaikan, ya setiap orang bisa. Tapi apakah kebaikannya itu punya nilai amal soleh? Ya tentu kembali dasar pijakannya karena iman atau karena keinginan untuk menghentikan perkara-perkara dari mereka-mereka yang istiqomah dalam berjuang jalan Allah. Mereka tidak mau melihat orang-orang yang berjuang jalan Allah itu terus berada pada jiwa istiqomah. Sehingga akhirnya dia juga mengeluarkan hartanya, mengeluarkan dananya, menggelontorkan dana yang besar itu untuk apa? Untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu sifat kesombongan adalah sifat yang akan merusak gitu kan, yang nanti tentu akan menjadi dampak terjadinya kehancuran gitu kan, kehinaan, kebinasaan di dalam kehidupan. Bagaimana kita melihat, kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Qasas ini, kisah dibenamkannya Qarun di dalam perut bumi, bahkan dengan kunci-kunci dari perbendaharaan harta yang dimilikinya. Bayangkan coba, kunci-kuncinya sampai di rodaan gitu ya, pendengar AC, sampai menggunakan roda karena saking banyaknya dia perbendaharaan harta yang dia miliki ya. Dan itu dibenamkan di perut bumi bersama Qarun. Sehingga kemudian di dalam kehidupan kita mengenal kalau ada temuan-temuan di dasar laut atau temuan-temuan yang kita temukan, seringkali kita menyebutnya dengan istilah harta karun. Nah ini kan dari istilah kisah Qarun ya. Jadi bagaimana sisi lain dari sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, ketika ia sombong dan menyombongkan dengan hartanya, dibenamkan oleh Allah. Bukan hanya dirinya tapi juga kunci-kunci dari perbendaharaan harta yang selama ini dibangga-banggakannya sebagai kekuatan dan awal kekuasaan di dalam kehidupannya.
dengan perasaan yang yakin bahwa itu semua akan bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata ketika Allah SWT berkehendak, ketika Allah SWT menetapkan satu perkara, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Ketika Qarun dibenamkan di perut bumi dengan kunci-kunci dari perbendaharaan harta yang dimiliki si Qarun, yang hakikatnya tentu saja ini adalah titipan dari Allah SWT, namun karena hawa nafsunya Qarun menganggap itu adalah miliknya, jerih payahnya, sehingga tidak ada siapapun yang berperan gitu ya di dalam kaitan menghadirkan harta itu kecuali hanya usaha dan perjuangan sendiri. Ini sifat takabur ya, sifat kesombongan. Sehingga bagi mereka-mereka yang hidupnya itu berorientasi kepada kehidupan akhirat, maka kehidupan akhirat itu memang dijadikan bagi mereka-mereka yang tidak menyombongkan diri. Sehingga apapun yang dia jalani, ketika dia diberikan harta, dia tidak menganggap harta itu miliknya, tapi bagian dari amanah, bagian dari sebuah titipan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hartanya itu dijadikan sebagai sarana untuk menempuh kehidupan akhirat yang penuh dengan kemuliaan. Sebab dia sadar bahwa kehidupan dunia itu hanyalah tempat menanam. Dari apa yang nanti tentu saja dituai, dihasilkan tanaman itu, ketika sudah waktunya dipetik, ya nanti di akhirat, begitu kan. Maka ini yang kemudian senantiasa menjadi keyakinan bagi hamba yang beriman untuk tidak pernah dibuat lelah oleh kehidupan dunia. Dia senantiasa berorientasi, senantiasa tertuju kehidupannya kepada kehidupan akhirat. Sehingga dunia itu jadi ladang bagi dirinya untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang kehidupan akhiratnya. Jadi dia terus melakukan kebaikan-kebaikan dengan pondasi keimanan. Sehingga kebaikannya itu bernilai amal soleh di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita baca surah Al-Qasas di ayat ke-83, demikian juga di ayat yang ke-84. Ya, ini kisah ini memang sangat erat kaitannya dengan perjalanan Qarun yang terjebak dengan dunianya. Oleh karena itu di ayat ke-84 ya, di ayat terkait dengan kisah Qarun ini juga di surah Al-Qasas ya, diingatkan oleh Allah, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, pendengar AC, gila akan harta gitu ya, dan kemudian menganggap apa yang diperolehnya itu adalah perjuangan mutlak dirinya sendiri, yang pada akhirnya justru hanya menjadi kebinasaan bagi dirinya. Nah, ini yang terjadi pada kisah Qarun. Tadi sudah diungkapkan bagaimana Qarun itu punya harta yang sangat luar biasa menurut kasat mata manusia pada saat itu kan. Sampai menggunakan roda gitu, sampai menggunakan tempat ya semacam peti lah gitu ya, yang di dalamnya berisi kunci-kunci dari perbendaharaan harta yang dia miliki, yang kemudian dibenamkan oleh Allah di perut bumi, bukan hanya Qarunnya saja, tapi juga sampai kepada perbendaharaan hartanya. Ini tentu sebagai bentuk peringatan betapa tidak berharganya kunci-kunci perbenaran itu ketika sudah Allah benamkan. Ketika yang bersangkutan juga
dimatikan oleh Allah dengan cara yang hina, dikarenakan dia menghinakan diri sendiri dengan hartanya, tergila-gila dengan harta sampai lupa dengan hakikat harta yang ada dalam dirinya itu bukanlah miliknya tapi amanah, bagian dari titipan. Apalagi ketika beranggapan harta itu adalah perjuangan mutlak dirinya, tidak ada seorang pun dan tidak ada siapapun yang berperan untuk menghadirkan harta itu dalam kehidupannya. Oh, betapa sombongnya itu kan. Ya, padahal dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri gitu kan. Kalaupun dia disebut kaya karena ada orang miskin. Kalaupun dia disebut orang yang serba berkecukupan karena orang-orang ada yang di bawahnya gitu kan. Apalagi kalau kita sudah berbicara dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka semua hal yang ada dalam kehidupan ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya ungkapkan ya pendengar saya, kalau dalam bahasa orang Priangan itu rezeki mati mana we gitu kan. Itu kan juga harus diluruskan ya. Jadi jangan beranggapan rezeki itu datang dari mana saja. Rezeki datang hakikatnya dari Allah. Nah, wasilahnya, nah itu kan baru gitu ya, wasilahnya. Ya ada penghubung dari siapa? Dari pekerjaan kita, dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, dari apa yang kita lakukan, dari setiap aktivitas yang ada dalam diri kita, dari kehidupan kita. Namun hakikatnya rezeki itu datang dari Allah SWT. Maka terus berusaha berjuang untuk bisa mendapatkannya. Namun tentu saja ini juga harus betul-betul menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita. Kalau sudah bicara tentang harta, jangan sampai kemudian harta itu menjadikan kita jadi terlena karenanya. Seakan-akan harta itu puncak di antara puncak segala-galanya dalam kehidupan. Kalau sudah mati, sudah saja begitu. Tidak begitu. Karena ternyata setelah kematian kita ada tanggung jawab yang harus kita emban. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu ada hisab begitu ya, ada laporan pertanggungjawaban. Kalau dalam kehidupan kita saja kan selesai kita dari melaksanakan kegiatan ada laporan. Nah, ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ada akuntabilitas gitu ya. Jadi pertanggungjawaban yang harus diperlihatkan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi, sir wa alaniyah, ya kan? Semuanya pasti akan berhadapan dengan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, hakikatnya kehidupan yang baik yang terjadi di muka bumi ini adalah untuk mereka yang bertakwa. Jadi, akhir kesudahan kita di dunia itu dipungkas dengan kematian, tapi sesungguhnya itu adalah awal dari kehidupan kita yang tatkala kesudahan itu dilewati dalam kehidupan kita di dunia dengan dimatikannya kita. Setelah sebelumnya Allah memberikan peluang jatah hidup dalam kehidupan kita dan kita isi dengan amal soleh, yaitulah bagian dari apa yang nanti akan menjadi kebaikan. Adapun di akhirat kelak nanti tentu saja tidak dilakukan lagi bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan, bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, bahwa mereka tentu saja adalah orang-orang yang nanti akan dikategorikan sebagai manusia sukses. Nah, inilah inti takwa itu pendengar saya. Jadi inti takwa itu adalah tatkala kita kembali menghadap Allah, kita mendapatkan apa yang menjadi karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya. Nah, ini sukses itu adalah bagian dari fitrah. Setiap kita ingin sukses. Dan bagaimana kita maknai sukses, kan? Sukses yang sesungguhnya itu adalah tatkala kita kembali kepada Allah, hidup kita dihiasi dengan ibadah dan amal soleh, dan tatkala kita kembali kepada Allah, amal soleh, amal ibadah itulah yang nanti akan menjadi penyelamat kita sehingga kita mendapatkan kenikmatan insyaallah Subhanahu wa taala. Masukannya kita ke dalam surga sebagai bentuk kasih yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tanda bahwa apa yang telah kita lewati di sepanjang hidup dan kehidupan kita betul-betul telah mencapai dari apa yang menjadi perjuangan untuk menghadirkan keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi mereka
yang berbuat kebaikan yang dilandasi dengan keimanan itu dengan mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang pernah dilakukannya. Nah, ini yang sejalan tadi dengan apa yang kita baca di surah Al-Qasas ayat ke-84 ya kan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Ya, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dilipat gandakan gitu kan. Kalau kita berinfak saja kan dengan satu butir kebaikan itu kalau diumpamakan biji, itu akan menjadi 10 butir kebaikan. Bahkan dilipat gandakan lagi ya, dalam keterangan hadis itu sampai 700 kali digandakan. Nah, ini kaitannya dengan kebaikan ya, dari apa yang dilandasi dengan keimanan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu senantiasa berbuat amal soleh gitu ya, nilai kebaikannya tadi landasannya keimanan. Tadi dia jadikan itu sebagai tonggak kehidupannya, pondasinya, dia tidak pernah melepaskan itu dalam kehidupannya. Maka tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Jadi kebaikannya ya mungkin persentasenya hanya sekian, tapi ternyata Allah lipat gandakan kebaikannya itu. Nah, ini bagian dari al-adalah, bagian dari keadilan insya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana halnya dengan mereka-mereka yang kemudian berujung dengan keburukan? Hidup hanya diliputi dengan kejahatan demi kejahatan yang kemudian kemaksiatan dan dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk. Nah, pada lanjutan ayat di surah Al-Qasas ayat 84 ini kan diingatkan oleh Allah, wa man jaa bis sayyiati fala yuzalladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini keadilan insya Allah. Jadi kalau kebaikan itu dilipat gandakan, kalau kejahatan itu ya seimbang saja dengan apa yang dilakukannya. Nah, makanya ini yang kemudian harus senantiasa kita perhatikan, harus senantiasa kita waspadai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak gitu ya dengan kejahatan, terjebak dengan keburukan, karena sekalipun dibalas seimbang dengan apa yang dilakukan, ya tentu saja gambaran tentang kehidupan akhirat ini memang berbeda dengan kehidupan dunia. Sampai-sampai juga persoalan waktunya saja diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu harinya kita di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan dunia. Sedemikian panjangnya gitu. Jadi kalau kita hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan mungkin ada yang sampai 100 tahun atau yang lebih dari itu, ya belum seberapanya gitu ya. Jadi baru berapa jam sajalah kita hidup di dunia ini gitu kan. Kalaupun toh kita merasa, kita mandang kita hidup 70 tahun, kalau hitungan jam itu ya sudah berapa ribu jam gitu ya. Nah, ini kan hitungannya itu. Tapi ternyata dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu belum seberapanya. Karena kehidupan akhirat walaupun yang satu hari, perbandingannya sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan dunia. Artinya apa? Demikian panjangnya perjalanan yang harus kita tempuh, dari apa yang tentu harus kita jalani dengan segenap kehati-hatian, dengan segenap kewaspadaan dalam hidup kita, dengan senantiasa menghadirkan nilai ibadah amal soleh. Sebab kita akan melewati bentangan masa yang demikian panjang, yang nanti akan menentukan tentang sukses atau tidaknya kita, tentang menang atau kalahnya kita, tentang bahagia atau sengsaranya kita gitu kan. Oleh karena itu apa yang kita baca di ayat ke-83 dan ayat ke-84 di surah Al-Qasas ini, ketika kita juga sebelumnya diingatkan tentang kisah Qarun, maka kita juga harus senantiasa kembali kepada motivasi di dalam kehidupan kita, menjadikan setiap kisah dari perjalanan hidup di masa lalu dari orang-orang terdahulu, yang kemudian salah satunya pada Qarun, di mana dia dibenamkan di perut bumi dengan perbendaharaan harta yang dimilikinya, di kunci-kuncinya itu. Ini adalah sebagai bentuk peringatan agar kita tidak terjebak dengan dunia gitu kan.
Bukan berarti kita tidak boleh mencari kenikmatan dunia dan punya target dunia, ya silahkan begitu ya. Karena ini juga bisa jadi modal bagi kita untuk ibadah, untuk amal soleh. Yang Allah ingatkan, yang Allah isyaratkan, jangan sampai dengan dunia kita jadi lupa gitu kan. Lupa akan hakikat perjalanan yang sesungguhnya yang nanti akan kita tempuh. Oleh karena itu kalau kita melihat tipe, kalau kita melihat karakter, ini karakter Qarun, ya demikian juga karakter manusia-manusia yang durhaka lainnya sebagaimana digambarkan Al-Quran, ini memang akan selalu ditemukan dalam setiap episode kehidupan manusia. Ya, sampai hari ini kan ada orang yang kemaruk dengan harta, toma gitu ya, sarakah. Dugu luput nyawa ya tesirikna tesuk jedur pikir kasora jeder gitu ya, berusaha untuk hartanya terus begitu ya, tidak pernah berhenti dan terus dia berlomba-lomba dengan urusan hartanya sampai kemudian mengorbankan keyakinannya, mengorbankan akidahnya. Jadi dia korbankan semuanya, nu penting mah harta bisa didapat gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu sejatinya kita belajar begitu ya, agar tidak terkecoh, apalagi sampai rusak dan binasa dikarenakan keterjebakan dengan harta. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada Qarun gitu ya, kisah Fir'aun dan orang-orang yang kemudian dibenamkan oleh Allah, dimatikan dengan cara yang hina karena terkecoh dengan kehidupan dunia dan kemudian menyepelekan atau melecehkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu kesenangan yang hakiki tidaklah akan diraih melainkan dengan sesuatu perkara yang kekal dan abadi, yakni kembali kepada anugerah si Allah SWT. Adapun kesenangan yang semu ini mudah sirna dan bahkan menghancurkan. Nah, ini jadi bukti bagi kita bahwa kelalaian diri dari perjalanan yang kita lewati ini tentu saja hanya akan merusak. Jangan pernah kita merasa khawatir atas kebaikan yang pernah ditunaikan, yang pernah ditanam tadi kan. Karena setiap kebaikan itu pasti nanti akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Karena Allah akan memberikan penghargaan, Allah akan memberikan apresiasi atas seluruh kebaikan yang ditunaikan sepanjang itu ditunaikan dengan dasar keimanan kepada Allah. Dan semua berjalan atas timbangan keadilan insyaallah SWT tanpa ada yang dirugikan sedikit. Ngerasa oleh karena itu setiap pribadi muslim selayaknya memanfaatkan setiap kenikmatan yang datang dari anugerah di sisi Allah SWT itu untuk menjadi sarana untuk meraih akhirat yang penuh dengan kemuliaan. Seorang muslim tidak berlebihan dalam mencintai harta, sebagaimana juga ia tidak memusuhinya gitu kan. Jadi dia juga punya target dengan dunia dan Allah juga memberikan peluang itu. Artinya fitrah lah bagi diri manusia. Seasih manusia itu yang tidak ingin mendapatkan kenikmatan dunia, pasti dia juga ingin. Tapi jangan sampai kenikmatan dunia itu justru mencelakakan dirinya. Oleh karena itu gambarannya seorang muslim tidak berlebihan dalam mencintai harta, sebagaimana juga dia tidak memusuhi untuk urusan harta itu. Oleh karena itu di antara keduanya, antara urusan dunia dan akhirat itu berjalan pada pijakan yang utuh dalam batasan syar'i, dalam batasan hukum-hukum yang jelas yang akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan dua ayat di surah Al-Qasas ayat 83, ayat 84 ini tentu jadi motivasi bagi kita, menjadi penggerak bagi kita bahwa pada hakikatnya kehidupan dunia itu adalah bagian dari fitrah dalam kehidupan manusia. Tapi Allah ingatkan jangan sampai kehidupan dunia itu kemudian membelenggu kita, seakan-akan dunia itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa Allah ingatkan kita dengan kisah Qarun, agar kita tidak seperti si Qarun begitu ya, yang kemudian dengan hartanya menjebaknya pada kehinaan, kerugian dan kebinasaan. Silakan cari harta kita, jadikan dunia itu dalam kaitan target untuk dunia kita. Tapi tentu saja dunia yang kita dapatkan juga menjadi ladang bagi kehidupan akhirat kita. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu harus menjadi ladang bagi kehidupan akhirat kita. Pendengar hasil, ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita buat pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini jadi ilmu, jadi pencerahan bagi kita untuk terus menguatkan langkah kita tentang tujuan hidup kita di dunia yang makin jelas, tentang pengabdian yang harus kita bangun, sehingga apapun yang kita lakukan tentu selalu dalam ridha Allah SWT.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.